Jadi kita menganggap kesadaran itu adalah kalau aku meditasi, kemudian aku mengalami tenang, kemudian aku mengalami sensasi penyatuan, itu kesadaran. Padahal itu bukan. Masalahnya adalah orang itu jarang ada di sini saat ini. Mereka mengira diri mereka adalah pikiran mereka. Selanjutnya ke ini Om. Nah, ketika kita sudah ini ya hidup sadar dan hidup otomatis itu bedanya apa? Aslinya kalau secara aktivitas nggak ada bedanya. Misal sebelum tercerahkan nebang kayu, setelah tercerahkan ya tetap nebang kayu. Tapi kualitasnya sangat berbeda. Kalau sebelumnya kita nebang kayu tapi kita nggak lagi nebang kayu, atau kita sebenarnya ketiduran atau tidur. Jadi kondisi tidur itu kita nebang kayu tapi pikiran kita entah kemana. Kita teridentifikasi sama pikiran kita, akhirnya lagi kita mengira diri kita kemana, padahal kita selalu sudah ada di sana, selalu sudah ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mereka tuh pengen belajar kesadaran biar berubah jadi A, jadi Superman, jadi bisa terbang, itu gimana yuk ya? Karena kan secara banyak orang mikir spiritual itu akan ada pencerahan, akan ada perubahan besar kayak gitu. Jadi pencerahan itu bukan suatu transformasi. Pencerahan itu bukan sesuatu yang istimewa. Kalian tidak akan mengalami suatu pengalaman yang istimewa atau menyeramkan atau gimana kayak disambar geledek. Biasa aja. Itu sangat ordinary. Makanya kadang terlewat. Makanya kadang kalian ketika peserta letting in kemudian mulai diajari open awareness, kemudian kebanyakan mereka dari peserta bilang, oh aku pernah ngalamin ini dulu, tapi nggak tahu ini apaan, dan udah sering aslinya. Nah kayak gitu. Jadi ini sering kelewat karena terlalu biasa, dan karena dari awal kalian ya adalah ini, makanya ini hal biasa. Nah tapi ketika hal biasa ini kalian hidupi, kalian hidup dari posisi ini, kalian akan berada di posisi yang tidak kekurangan apapun dan terpuaskan, itu intinya. Nah ketika kalian di posisi tidak kekurangan apapun, ya realitas pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi masalahnya kebanyakan dari kita starting pointnya itu salah. Jadi kita starting point, entah kita meditasi, entah kita praktek apa, tapi yang melakukan meditasi adalah dia yang merasa kurang, jadi ada pelakunya. Jadi dia bermeditasi dengan motif selain meditasi itu sendiri. Akhirnya meditasinya justru menguatkan diri yang terpisah. Jadi itu fatal. Jadi sebelum melakukan teknik apapun, ada baiknya disadari siapa yang melakukan meditasi tersebut. Nah itu kan Mas Riko tadi yang jinggung masalah yang ini ya, meditasi. Pun termasuk banyak orang-orang yang sudah bertahun-tahun menjalani perjalanan spiritual, sudah terapi, meditasi yang Om Riko bilang tadi, ke dukun atau ke apapun lah, atau ke agama, mereka merasa ada sesuatu yang masih belum berubah gitu loh. Dan banyak kan yang kita temuin seperti ini. Nah itu apa Om sebenarnya yang terjadi dengan diri mereka ini? Ya karena mereka ada di posisi yang mencari perubahan, dan mereka akan terus terjebak di situ, terlepas dari apapun yang dilakukan, terlepas dia ikut ajaran manapun, ya dia tetap akan mencari dan tetap akan mengusahakan perubahan tanpa pernah perubahan itu terjadi sama sekali. Karena posisinya dia udah terjebak ke pelaku yang berusaha berubah, ya maka tidak pernah berubah. Jadi harus merubah posisinya terlebih dahulu, menyadari bahwa yang berusaha berubah bukan dia, itu dulu. Selama ini kita berpura-pura menjadi karakter yang berusaha berubah, padahal tidak ada yang perlu dirubah. Menyadari yang pengen berubah itu dulu. Yes, yang pengen berubah siapa? Kan pikiran, ya disadari pikirannya. Dan motifnya ya Om ya. Kemudian kita sadar, oh ternyata aku ini, bukan itu yang ingin berubah, itu yang ingin berubah ada di dalamku.
Nah selain itu yang ada di dalamku ternyata ada itu yang lain, saya tinggal dipilih. Nah itu angel nanti aja. Ya, tapi ya yang kita temuin kan di grup itu teman-teman susah awalnya untuk melepas ini kan, melepas Yes. keterikatannya sama tujuan, sama motifnya. Ya makanya di letting in tuh 4 jam Om Riko bahas tentang kesadaran ini ya di awal letting in. Jadi di letting in itu kita bahas dari awal sampai bisa open awareness tuh. Buat teman-teman yang belum tahu ya. Betul, dan ini sih yang penting ini. Jadi bagi kalian yang baru ikut atau mau ikut letting in, manfaatkan grupnya sebaik-baik. Jadi kalau kalian praktek, misal hari ini praktek, ya kalian sharing di grup prakteknya gimana, apa yang kalian alami. Kemudian kita jadi tahu, oh ini salah, yang salah di sini. Kita bisa ngarahin. Kemudian kalian besoknya mungkin praktek lagi, kalian sharing lagi, masih ada yang salah, diperbaiki. Kemudian kalian praktek lagi, udah bener ya, kemudian terusin. Tapi kalau kalian nggak memanfaatkan grupnya dengan baik, kalian praktek embu salah embu bener, kalian nggak sharing, kemudian kalian lanjutin yang salah, ya salahnya akhirnya lama sampai setahun, kemudian kalian baru sharing. Nah itu planger namanya. Sumpah itu planger. Jadi manfaatkan baik-baik. Jadi ketika sehari kalian merasa ada yang janggal, kan tahu kan kalau oh prakteknya kok aku tambah berat, kok aku tambah gak enak, berarti salah. Kalian perlu sharing, terus kita bisa mendengerin salahnya di mana. Oh salahnya di sini, oh, orang yang lain salahnya di situ. Jadi kesalahannya bisa beda-beda karena sangat tricky ya. Karena bisa jadi praktek A, misal kita bilang sadari pikiranmu, itu bisa nyabang ke berbagai macam hal. Yang A prakteknya A, yang B prakteknya B, yang C prakteknya C. Akhirnya kita perlu orang tersebut untuk sharing, untuk dibenarkan. Terus ini tanda-tanda sederhana aja, teman-teman itu sudah terbangun secara sadar itu apa? Ya kalian tidak lagi menganggap sesuatu sebagai masalah. Misalnya saat ini masih terjebak hutang atau kerjaan kok masih tetap stagnan gitu, mereka terjebak dengan si objek itu. Hutang aja lah gampang. Ya. Kita perlu tahu bahwa hutang itu nggak lunas karena kita berusaha melunasi hutangnya. Tahu kenapa? Karena ketika kita berusaha melunasi hutangnya, berarti kita ada di posisi orang yang punya hutang dan pingin hutangnya lunas. Posisinya salah, ya kan? Yang seharusnya, ya. Yang seharusnya dia harus, intinya kan dia merasa oh hutang ini sebuah masalah, harus tak perbaiki, ya kan? Itu dulu yang perlu disadari hingga lenyap. Jadi hutang tidak lagi dianggap sebagai sebuah masalah. Nah ketika kita tidak menganggap hutang sebagai sebuah masalah, entah kebayar atau enggak, itu tidak lagi kepikiran secara mental, dan itu pasti kebayar karena posisinya akan pindah ke yang sudah lunas. Nah, itu ketika kita terjebak, ya mungkin secara apa yang disampaikan Mas Riko buat teman-teman yang nggak ada case ini mungkin bisa diterima, tapi yang saat ini benar-benar lagi di bawah terjebak banget, mereka kan untuk menyadari posisinya itu terkadang masih kesulitan. Ini rame. Tapi mekanismenya adalah gini. Selama ini kita teridentifikasi dengan pikiran kita, dengan karakter. Jadi yang kita sebut karakter itu adalah seakan-akan di kepala kita ada orang, ada diri kita nongkrong di situ, ngomong macam-macam. Nah kita ngira bahwa suara-suara yang muncul di kepala adalah diri kita. Nah sekarang bayangin case-nya hutang, pikirannya kan pasti ramai tentang hutang kan. Dan kita ngira kita suara itu, kita ngira kita adalah kumpulan suara itu. Masalahnya selama kita tetap mengira bahwa kita adalah suara tersebut, hutang itu akan tetap ada dan semakin besar. Satu-satunya cara adalah kita mesti terlepas dari identifikasi kita terhadap suara-suara tersebut.
Ketika kita akhirnya sadar, oh suara ini bukan aku, berarti orang yang utang ini bukan aku. Kemudian realita akan berubah. Jadi manifestasi itu terjadi bukan dari pikiran atau emosi kita, tapi dari identifikasi kita terhadap pikiran dan emosi. Jadi kalau yang sekarang sudah termanifestasi utang, yang kita perlu lakukan adalah disidentifikasi terhadap pikiran dan emosi kita yang sudah berpola sampai sekarang. Itu yang perlu kita lakukan, dan satu-satunya cara ya cuma disadari, nggak ada cara lain. Cara lain itu kebetulan, misalkan afirmasi atau misalkan visualisasi, misal kalian berusaha keras secara fisik, kemudian kalian capek, kalian nyerah. Ketika kalian nyerah, secara nggak langsung kalian membiarkan pikiran kalian apa adanya, tanpa berusaha ngefix, tanpa berusaha memperbaiki, udah biarin. Kemudian lewat selang beberapa hari kalian terlepas dari identifikasi, kemudian masalah kalian nggak lama hilang. Jadi cara lain selain disadari itu adalah cara capeknya. Itu kebetulan terjadi di penghujung jalan kalian, masih di akhir. Jadi itu teman-teman tadi sudah dijelasin sama Mas Riko bahwasanya tidak ada cara lain selain menyadari jika memang case-nya teman-teman saat ini masih terjebak masalah hutang. Nah, kemudian cara menyadarinya seperti apa? Teman-teman bisa ikut nanti di bulan Juni ini. Kita ada workshop letting in tanggal 21 Juni di Sanur, Bali. Teman-teman bisa cek kontak yang ada di deskripsi video ini.